Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali kita dalam program Siak Sehat, Hidup Sehat Kebahagiaan Kita Bersama. Pemirsa, pernahkah Anda mengalami atau mungkin keluarga Anda mengalami merasa khawatir ketika akan melakukan tindakan operasi ya saat dokter mengatakan akan dibius. Nah, tentunya anestesi atau bius ini sendiri sering menimbulkan ketakutan pada orang yang akan menjalani tindakan operasi. Padahal di balik proses medis tersebut ya ada teknologi yang sudah canggih dan juga keilmuan yang bertujuan menjaga agar pasien atau seseorang yang akan melakukan tindakan operasi ini tetap aman, nyaman selama tindakan bedah berlangsung. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai anestesi bersama dengan salah seorang dokter yang sudah sangat kita kenal ya. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Beni Hairudin, SAN MKes Mars MAP. Beliau spesialis anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengkorapian Siak. Halo, apa kabar dokter? Halo, pagi. Alhamdulillah, sehat ya dok? Sehat. Iya. Kita membahas nih dok mengenai anestesi, tapi selengkapnya nanti kita akan sampaikan kepada pemirsa Siak Sehat. Tetap setia bergabung bersama kami dalam program Siak Sehat. Ya, baik pemirsa Siak Sehat, kita akan berbincang bersama dengan Dr. Beni, spesialis anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengkorapian Siak, tentang peran dokter anestesi nih dok ya dalam melakukan berbagai tindakan merujuk pada aspek pelayanan kesehatan nih dok. Tentunya ada persiapan, ada prosedur yang dilakukan ya dok ya sebelum melakukan tindakan anestesi kepada pasien nih dok. Nah, masih banyak orang yang takut nih dok untuk dibius atau saat melakukan operasi begitu. Padahal anestesi ini kan bagian yang terpenting ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa kita mengenai anestesi ini sebenarnya apa nih dok? Ya, anestesi itu bahasa sederhananya itu melakukan pembiusan, tindakan pembiusan dari seorang dokter yang akan melakukan tindakan seperti operasi atau tindakan-tindakan yang lain yang bisa menyebabkan terjadi kesakitan kepada pasien, nyeri atau ketakutan dan tidak rileks. Nah, jadi anestesi itu adalah suatu tindakan yang terdiri dari trias anestesi. Trias anestesi itu yaitu 3 komponen yang membuat pasien itu menjadi bisa dilakukan tindakan dokter untuk lakukan operasi. Tindakan itu apa? Yaitu menidurkan, membiuskan, menidurkan, terus menghilangkan rasa sakit. Menghilangkan rasa sakit, kemudian melemaskan pasiennya, merelaksasinya agar dokternya bisa melakukan tindakan dengan lebih bagus karena pasiennya tidak tegang lagi. Nah, sejarahnya anestesi ini terjadi dahulu kala di abad-abad yang lalu, masa lalu. Ketika kita melihat, mungkin sering ada melihat lukisan masa lalu, itu ada gambar-gambar ibu mau melahirkan, mau dilakukan tindakan operasi, tak dipegang rame-rame. Dipegang rame-rame kan, dia ketakutan, kesakitan dilakukan. Karena pada saat itu kita dokter-dokter belum mengenal tindakan pembiusan, anestesi, menghilangkan rasa nyeri. Makanya tindakan itu dilakukan dahulu dan itu sangat traumatis, sangat mengganggu pasien sampai seumur hidupnya. Jadi trauma, jadi rasa sakit itu tidak akan bisa hilang, rasa ketakutan itu tidak akan hilang seumur hidup. Dan itu diatur dalam undang-undang di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa menghilangkan rasa nyeri, meminimalkan rasa nyeri pada seseorang, tidak merasakan nyeri pada seseorang, itu adalah hak azazi manusia. Oleh karena itu, makanya di abad-abad berikutnya ada dokter ini dimulai dari dokter gigi di Amerika Serikat mencoba melakukan teknik tindakan pembiusan dengan zat namanya ether untuk pasien yang akan dicabut giginya.
Nah, ternyata berhasil. Nah, berhasil. Dari situlah kita berkembang. Nah, di Indonesia berkembang di tahun zaman kemerdekaan, ada seorang profesor yang sedang berpendidikan di Amerika, belajar tentang tindakan teknik anestesi dan dibawa ke Indonesia, terus berkembang di Indonesia. Sampai saat ini sampai ke Siak juga. Di Siak ada 2-3 dokter anestesi di beberapa rumah sakit. Nah, itu gunanya untuk masyarakat supaya pasien tidak trauma, tidak takut untuk dibius tujuannya. Jadi ada sejarah panjang nih dok ya, dari proses anestesi dan juga perkembangan yang terus mengalami perubahan dan kemajuan gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk saat ini kondisinya seperti apa nih dok? Perkembangan mungkin dari segi teknologi dan juga keilmuannya nih dok. Ya, keilmuannya tentu anestesi itu terus berkembang. Obat-obatannya terus berkembang. Yang tadinya obatnya efek sampingnya sangat besar pada tubuh kita, sekarang menjadi minimal. Dan ini juga ada obat-obat terbaru yang sangat meminimalisir terjadi pada tubuh jika nanti kalau orang sudah dibius tidak terlalu lama tertidurnya, gampang bangunnya dan gampang hilang obat biusnya, sehingga pasiennya bisa melakukan aktivitas lebih cepat dari biasanya. Ya, recovery-nya lebih cepat. Lebih cepat. Ya, kemudian dok, ini kan sebagai dokter anestesi ini dok, ada tindakan pra dan tindakan pasca dari anestesi ini. Mungkin bisa disampaikan nih dok, seperti apa prosesnya nih dok? Tindakan pra tentunya kita harus mengetahui kondisi pasien. Nah, ini masyarakat harus tahu. Dokter kadang-kadang harus bertanya panjang lebar, riwayat penyakitnya, pernah punya sakit jantung kah, atau punya sakit darah tinggi kah, atau merokok kah, atau punya sakit paru-paru kah, atau punya sakit kencing manis kah, karena itu untuk menentukan obat-obat yang digunakan untuk pembiusan nanti. Nah, terus dampak dari resiko tindakan pembiusan dan tindakan operasi, sehingga kita bisa meminimalisir atau meniadakan sebelum kita lakukan tindakan itu dan membuat tindakan operasi lebih aman dan nyaman kepada pasien dan selamat. Nah, itu tujuannya pra itu. Nah, kemudian kenapa disuruh puasa pasien? Biasanya kan, dok mau operasi suruh puasa 6 jam sampai 8 jam. Kenapa nih? Uang operasi itu kan katanya harus kuat ya. Iya. Kok malah disuruh puasa tambah lemes ya? Bener dong. Oh, ada. Mana itu iya bener. Cuman ya itu kenapa kita suruh puasa? Biasanya pasien yang dibius total itu kan dia tertidur terlentang, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya dimonitor oleh mesin-mesin anestesi dan obat-obatan. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika dia tertidur terlentang, ketika perutnya masih penuh dengan makanan, bisa terjadi makanan itu naik lagi ke atas, keluar lagi, muntah. Kalau ketika muntah, kalau muntahannya bisa keluar semua ya nggak apa-apa. Tapi kalau muntahannya balik lagi ke ini, masuk ke saluran paru-paru, kan bisa menimbulkan efek samping yang lain. Jadi bisa nggak bernapas nanti karena penuh dengan makanan. Nah, itu yang kita hindari. Terus juga kenapa makanannya perutnya harus kosong? Kalau dokternya mau operasi bagian perut, biar gampang dokter yang melakukan tindakannya. Makanya harus dikosongin perutnya. Nah, terus karena juga usus-ususnya ketika dibius, ketika dikasih obat bius itu sudah rileks, sudah tidak bekerja lagi, nggak bisa melakukan metabolisme makanan-makanan itu gitu. Ya, jadi tadi itu pra ya dok. Kalau pasca dari mungkin setelah pembedahan, mungkin apa yang dilakukan dokter anestesi ini dok? Paskanya tentu harus kita lihat apakah kesadarannya pasiennya sudah pulih betul, apakah sudah boleh makan, karena kenapa? Yaitu efek dari obat bius itu ususnya itu kan jadi nggak bisa bekerja, jadi belum bisa menerima makanan. Nanti jadi melilit ususnya gara-gara belum waktunya makan udah makan. Nah, itu yang harus kita pantau. Terus rasa nyeri pasien. Kalau dia kesakitan, tentu obat biusnya berarti masih kurang pasca setelah operasi dan pembiusan begitu. Oke. Nah, nih dok, biasanya bicara tadi tentang resiko begitu. Nah, mungkin apa saja nih dok resiko dari komplikasi yang bisa ditimbulkan dari tindakan anestesi ini dok? Oh iya,
Nggak perlu takut sih, nggak perlu khawatir. Insya Allah selama ini alhamdulillah kita bisa melakukan tindakan-tindakan. Tapi memang namanya semua tindakan dokter tentu ada resiko yang terjadi. Iya. Makanya kita sering menjelaskan kepada pasien dan minta persetujuan pasien. Apakah dengan segala macam keuntungan dan resiko yang akan dihadapi Anda setuju untuk dilakukan tindakan pembiusan dan operasi? Kalau setuju ya kita lakukan, karena semua hasil akhir kan tergantung oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kita harus mengantisipasi dari awal resiko-resiko itu. Resikonya bisa saja terjadi kesakitan atau obat biusnya gagal berfungsi sehingga kita lakukan tindakan bius ulang. Nah, terus bisa saja pernapasannya jadi melemah, jantungnya jadi melemah. Tapi itu karena makanya dari awal kita minta pasien jujur, terbuka, riwayat penyakitnya seperti apa, kita bisa mengantisipasi dari awal. Ya, jadi jangan membohongi dokter. Jangan membohongi dokter, lancar aja, supaya untuk demi keamanan pasien, demi kenyamanan pasien ketika dioperasi dan dibius. Yang pertama juga tentunya percaya sama dokter. Percaya. Dokter mengambil tindakan tentu ada perhitungan. Iya, karena kita juga dokter juga menyerahkan kerja kita ini, menyerahkan kepada Tuhan, kepada Allah, dan tindakan ini atas azas kepercayaan antara dua pihak saling percaya. Kalau saling percaya tentu kita akan bisa melakukan dengan baik gitu. Iya, kemudian dok, tentu kita tahu juga bahwa prosedur dari anestesi ini juga tentu melihat dari riwayat sang pasien begitu ya dok ya. Apabila memang ada riwayat komplikasi dalam penyakit tertentu nih dok, seperti apa nih penanganannya dok? Nah itu, jadi misalnya kalau ada darah tinggi, nah kita turunkan darah tingginya dulu, atau kencing manis, gulanya lagi tinggi, turunkan dulu, karena efek dari operasi maupun pembiusan itu bisa meningkatkannya gulanya lebih tinggi lagi, sehingga penyakitnya lebih tambah berat, tensi lebih tambah tinggi lagi, dampak-dampak dari obat bius itu. Makanya kita perbaiki dulu. Nah, kecuali kondisi emergensi, gawat darurat tentunya kita tidak bisa maksimal tapi optimal kondisinya. Artinya kita coba dengan sambil mempersiapkan operasi, kita kasih obat-obatan misalkan untuk turunkan tensi, seberapapun tensinya turun, kita tetap akan lakukan kalau kondisinya darurat. Tapi kalau sudah direncanakan 3 hari lagi ibu operasi ya, misalnya sesar nih, sesar misalnya 3 hari lagi, ya udah kita perbaiki dulu kondisi ibunya supaya dia betul-betul siap untuk dilakukan tindakan pembiusan dan operasi. Oke, berarti ada kondisi tertentu yang diagnosa penyakit dari sang pasien ini dalam kondisi darurat tadi dok ya? Iya. Mungkin bisa dilakukan tindakan karena butuh kecepatan ya dok? Butuh kecepatan ya? Karena kalau jika itu mengancam nyawa pasiennya gitu. Oke, menarik nih pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita nih dokter. Ya, okay. Tetap setia bergabung bersama kami pemirsa dalam program Siak Sehat kerjasama bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Raffi Ansyah. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Siak Sehat. Hidup Sehat kebahagiaan kita bersama Dr. Beni Hairudin, spesialis anestesi dari RSUD Tengku Raffi Ansyah. Kita sudah membahas banyak sekali tentang anestesi dan tentunya kita masih akan terus menggali informasi untuk masyarakat, khususnya pemirsa Siak Televisi. Nah dok, ada kondisi pasien tertentu yang mungkin saat pasca ataupun sebelum anestesi ini dok ada dalam kondisi yang menggigil begitu. Nah itu apakah itu efek juga dok dari anestesi ini dok? Ya, benar. Pasien-pasien tertentu terkadang ada menimbulkan gejala-gejala efek samping ya dari pembiusan. Nah, misalnya menggigil gitu kan pasca operasi, itu dampak dari obat bius yang dia dapatkan. Tapi itu biasanya sementara, kita kasih selimut penghangat, atau kalaupun juga tidak
berkurang, kita kasih obat-obatan, nanti juga hilang sendiri, nanti biasanya seperti itu. Iya. Nah, Ini kadang-kadang biasanya sering pada ibu yang pasca operasi sesar ya, Pasca Dok? operasi sesar biasanya itu obat bius yang lokal, yang setengah badan itu biasanya, nah itu menyebabkan menggigil pada pasien-pasien, terutama ibu-ibu yang melahirkan gitu. Oke. Ya, Sesar. kemudian Dok, fakta-fakta ataupun mitos juga terkait dengan pemberian anestesi ini kepada pasien nih, Dok. Banyak sekali nih, Dok. Ada yang menyebabkan katanya kemandulan, ada yang tidak bisa bangun lagi. Ini seperti apa nih, Dok? Ya, faktanya alhamdulillah anestesi pembiusan itu membantu pasien, membantu dokter bedah untuk melakukan tindak operasi, membantu pasien untuk lebih aman dan nyaman dan tidak merasa sakit ketika operasi maupun setelah operasi. Itu faktanya, ya kan? Bahkan di mana-mana juga diminta melakukan tindakan itu, bahkan tindakan-tindakan kecil pun di klinik kecantikan pun sekarang sudah minta anestesi sekarang supaya tidak nyeri gitu loh. Bahkan ibu melahirkan pun juga minta, yang melahirkan normal pun minta obat anestesi, obat nyeri gitu loh. Nah, mitos-mitosnya yang menyebabkan mandul, menyebabkan dampak-dampak yang lain, tensi tinggi segala macam, ya itu sebenarnya bukan mitos ya. Kalau mandul juga nggak ada itu mitos itu ya. Tapi kalau ada penyakitnya timbul, misal tensi jadi tinggi, gulanya jadi tinggi, itu karena dia sudah mempunyai riwayat penyakitnya dahulu. Nah, jadi ketika itu bisa saja habis tindakan operasinya ada namanya stres metabolisme, stres operasi, itu menyebabkan tubuhnya berespon meningkatkan gula darahnya atau tensinya. Jadi ada reaksi. Ada reaksi dari tubuhnya, tapi itu sudah kita sudah antisipasi dahulu. Sebelum keluar dari kamar operasi kita sudah siapkan obat-obatannya gitu. Oke, menarik nih pemirsa. Jadi di balik dinginnya ruang operasi ya, ada dokter anestesi yang standby nih dari sebelum operasi sampai dengan selesai operasi. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit nih, Dok, pengalaman sebagai dokter anestesi nih, Dok. Apalagi harus siap siaga dalam kondisi-kondisi darurat nih, seperti apa, Dok? Ya. Saya dulu sama dosen-dosen saya diminta jadi dokter kandungan, diminta jadi dokter bedah, tapi saya nggak mau, habis suka operasi malam. Taunya dalam perjalanan hidup saya jadi dokter anestesi ya. lebih berat lagi, siang malam tunggu panggilan. Iya. Ada kondisi gawat darurat, pasien harus operasi jam 2 malam, jam 3 malam, ya kita harus turun. Belum lagi sempat tidur, kadang saya sempat nggak tidur 2 hari 2 malam karena ada tindakan operasi. Nah, atau kita lagi jaga gitu juga sering. Bahkan juga dokter anestesi juga dokter kepala ICU. Sebagai dokter kepala ICU, pasien ICU itu kan pasien-pasien kritis. Iya. Itu bisa juga kita nggak tidur-tidur memonitor pasien kondisinya sampai dia stabil. Nah, itu suka duka, tapi ya itu sudah perjalanan hidup kita, dari sumpah kita, dari komitmen dan niat kita ketika kita memutuskan profesi ini untuk pengabdian ini, ya dedikasi ini harus kita perjuangkan dengan segala macam. Anggap aja itu suatu ya lika-liku kehidupan, dinamika kehidupan yang bisa diceritakan kepada semua bahwa nanti ketika sudah pensiun tidak jadi dokter lagi, bahwa saya pernah memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Oke, jadi pahlawan sunyi di ruang operasi begitu ya, Dok ya. Yeah. Terakhir nih, Dok, mungkin pesan-pesan nih, Dok, terhadap pasien kita atau juga masyarakat yang mungkin saat ini masih takut-takut nih, Dok, mau melakukan operasi, melakukan tindakan anestesi nih, mungkin ada pesan yang mau disampaikan nih, Dok. Ya, Bapak Ibu, adik-adik semua, saya pikir nggak perlu takut karena apa? Justru tindakan anestesi itu untuk melindungi Bapak Ibu, adik-adik semua dalam tindakan akan dilakukannya operasi. Karena kalau tidak lakukan anestesi atau pembiusan, tentu rasanya sakit sekali. Rasanya sakit, takut, cemas, dan semuanya berteriak-teriak. Bisa kita sering juga dapatkan pasien teriak-teriak yang anestesinya, yang sudah dibius pun juga kadang-kadang obat biusnya masih kurang, dia masih kesakitan, apalagi tidak dibius. Jadi
tenang saja. Sebelum dioperasi, sebelum dibius, tentu kita sudah persiapkan dengan matang obat-obatannya. Kita kasih obat penenang dulu sebelum dilakukan tindakan anestesi, baru kita lakukan pembiusan supaya pasiennya juga rileks atau tenang dan tidak cemas sebelum dilakukan tindakan pembiusan maupun operasi. Datang saja, tidak perlu takut. Jangan ditahan-tahan penyakitnya, karena semakin berat penyakit tentu semakin susah kita untuk mengobatinya. Silakan Bapak Ibu, tidak perlu takut, kita sudah cukup lama melakukan tindakan ini dan alat-alat di rumah sakit ini cukup canggih dan obat-obatannya cukup lengkap untuk tindakan pembiusan. Terima kasih. Oke, baik. Terakhir dok, mungkin tipsnya nih dok untuk menjaga kesehatan, mungkin dari segi sebagai seorang dokter begitu, dan juga pola hidup agar masyarakat kita bisa tetap sehat nih dok. Oke. Kalau dari sisi masyarakat, yang penting dari rumah itu pola hidup bersih dan sehat. Mulai dari rumah. Jaga pola kebersihan di rumah, pola makan di rumah. Ya. Pola makan di rumah, hindari gula, kurangi gula. Kurangi karbohidrat. Ya, kurangi gula. Kurangi yang manis-manis. Kurangi yang garam-garam. Kemudian pola-pola hidup seperti sering begadang, hindari jika memang tidak diperlukan. Ya, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, berolahraga, makan makanan yang baik-baik saja, kurangi yang banyak-banyak gorengan, santan dan semuanya. Lebih baik kita hindari, karena negara ini banyak menghabiskan anggarannya untuk membiayai orang-orang yang sakit jantung, sakit gula, sakit kanker, sakit paru, dan sakit cuci darah. Nah itu, kalau duit negara ini tidak banyak habis ke sana, kan kita bisa membangun negara ini, bisa membangun Siak ini. Demikian, mudah-mudahan masyarakat Siak bisa menerapkan pola hidup sehat dan berolahraga lah. Dan kayaknya sekarang udah mulai hidup sehat nih, banyak masyarakat kita yang oh iya, di banyak sore-sore ya, ikut ikut jogging segala macam, ikut nge-gym. Bagus itu. Bagus itu. Oke, baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga apa yang kita sampaikan ini dan dokter sampaikan tadi juga bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat kita, dan kita berharap juga apa yang disampaikan oleh dokter Beni tadi bisa memberikan kepercayaan kepada dokter anestesi, tidak perlu takut melakukan tindakan anestesi. Baik, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Siak Sehat. Semoga bermanfaat. Saya Desi Ekawati, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.